Setelah Wang Lin menghabisi utusan yang dikirim oleh aliansi kultivasi, ia langsung terbang menuju markas utama mereka. Wang Lin juga membawa para anggota aliansi kultivasi yang ditangkap olehnya. Mereka akan menjadi barang bukti yang kuat. Di sisi lain, kekacauan perang antara negara setan langit dan negara setan api telah mencapai puncaknya. Darah mengalir deras dan mencemari seluruh medan perang. 7 negara lain juga tak tinggal diam. Ketika 2 negara besar berperang, tidak mungkin mereka akan melewatkannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dengan cepat di langit. Begitu seberkas cahaya menghilang, tubuh Wang Lin berdiri dengan tenang. Ada lebih dari 10 kultivator muncul di sekitarnya. Salah satunya adalah Sun Yunsan yang tampak gugup dan panik. "Pegang giok ini baik-baik," kata Wang Lin. "Itu tidak bisa menghancurkan benih surgawi dalam dirimu, tapi bisa menahannya untuk sementara." Wang Lin langsung melangkah masuk ke dalam kabut racun. Kabut berputar seperti makhluk hidup yang berusaha menyelimuti dan menelan siapapun yang memasuki wilayah ini. Namun, langkah Wang Lin tidak terhentikan. Ia dengan dingin berkata, "Berani sekali mencoba menyerangku dengan mantra jiwa. Kalian sungguh tidak tahu tempat kalian." Dengan satu segel tangan, dia berteriak, "Lahap jiwa." Racun meledak seperti pusaran surgawi. Kekuatan teknik Wang Lin menyedot semua racun di area tersebut. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sinar matahari menyinari tempat ini. Di tangan Wang Lin terbentuk bola racun. Bola itu bergetar dan mengeluarkan helai-helai gas beracun. Di kejauhan, berdiri sebuah kastil putih megah yang dikelilingi oleh hampir 100 kultivator. Semua kultivator di tempat itu terkejut ketika melihat orang asing bisa membersihkan racun abadi itu hanya dalam satu gerakan. Tatapan Wang Lin melihat ke arah wajah orang-orang itu. Beberapa orang dikenalnya, namun beberapa orang tidak. Salah satu orang yang ia lihat adalah pria berjubah biru. Ia adalah murid divisi biru Sekte Nasib Surgawi. Pria berjubah biru itu kemudian menghindari tatapan Wang Lin. Wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi rasa bersalah. "Buka jalan," ucap Wang Lin dengan tenang. Dalam sekejap, kerumunan orang itu langsung teracak-acak seperti ditiup badai. Mereka tahu di hadapan mereka berdiri seseorang yang tidak bisa mereka lawan. Namun, ada satu pemuda bodoh yang berani berteriak, "Siapa kau? Beraninya kau menyerang aliansi kultivasi kami." Belum selesai ia berbicara, tatapan Wang Lin langsung menusuknya seperti pedang. Pemuda itu langsung batuk darah dan terjatuh. Tatapan Wang Lin berisi aura pembantaian surgawi. Itu tidak kalah mematikan dari sebuah teknik. Tiba-tiba, terdengar perintah berisi suara berat dari dalam kastil. "Cepat bunuh dia." Para kultivator tetap diam. Aura Wang Lin terlalu menakutkan. Namun, bayangan hitam menyerbu keluar dari kastil. Seorang pelindung surgawi tak gentar. Pelindung surgawi itu langsung menerjang sembari merapal mantra. Ia memanggil berbagai ilusi binatang buas untuk menghabisi Wang Lin. Melihat serangan itu, Wang Lin hanya mengangkat satu jarinya. Ia menunjuk dan berucap pelan. Satu serangan milik Wang Lin cukup untuk menghentikan teknik pelindung surgawi. Dari jari Wang Lin meluncur cahaya hitam. Itu adalah jari kematian yang berisi energi asal dan dao miliknya. Cahaya itu menembus semua ilusi dan menghancurkan tubuh pelindung surgawi dalam sekejap. Tubuh pelindung itu langsung runtuh. Suara gemetar muncul dari dalam kastil. Ia kembali bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Namun Wang Lin tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju kastil putih. "Kau telah memprovokasiku 2 kali. Hari ini aku datang dan kau masih bertanya siapa aku." Suara Wang Lin terdengar ke seluruh kastil putih. Tidak ada amarah, tidak ada senyuman. Tapi justru karena ketenangan itulah seisi kastil tiba-tiba menjadi dingin. Di dalam kastil putih yang menjulang tinggi, seorang pria tua pendek terdiam kaku. Matanya menyipit, auranya menyebar, tapi hatinya mulai bergetar. "Namamu Wang? Aku tak ingat pernah menyinggung orang dengan nama begitu," gumamnya penuh keraguan. Namun, di antara 3 wanita yang berdiri di sampingnya, adik perempuan Sun Yunsan berbisik pelan seakan tak percaya. Dia adalah Wang Lin. Begitu nama itu keluar, udara seolah runtuh. Leluhur tua itu menegang. Nama yang dulu ia anggap remeh sebagai kultivator kecil, kini berdiri sebagai ascendant dengan dao miliknya sendiri. Dia menggertakkan gigi. "Kau membunuh 2 penjaga langitku. Kita impas. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah ini, anggap kita tidak pernah bertemu." Ketiga wanita itu terkejut. Leluhur mereka adalah seseorang yang bisa membantai kultivator transformasi jiwa hanya dengan satu serangan. Mengalah? Jelas, itu tidak mungkin. Wang Lin berjalan dengan pelan dan menatapnya seperti ia sedang melihat kerikil di jalan. 2 pelindung surgawi hanyalah giok rusak. Itu tak cukup untuk menebus penghinaanmu. Suasana langsung berubah. "Kau sombong," leluhur pendek itu berteriak. 8 pelindung surgawi panggil kaisar surgawi dan segera bunuh dia. 8 sosok langsung terbang seperti kilat. Mereka duduk bersila dan mulai membentuk formasi surgawi. Tangan mereka membentuk mantra. Dengan cepat muncul aura surgawi di langit. Energi spiritual celestial membentuk bayangan pria berjubah hijau dengan pedang panjang. Itu adalah kaisar surgawi dari dunia yang telah hancur. Seluruh kultivator di tanah langsung sujud gementar. "Kami menyambut kaisar surga." Leluhur pendek itu kemudian tertawa dengan sombong. "Aku berasal dari alam surga. Semua mantraku berasal dari langit itu sendiri. Mundurlah Wang Lin sebelum kau mati." Wang Lin hanya menatapnya dengan tenang. Sungai hitam bergejolak di bawah kakinya. Itu adalah sungai neraka. Ia mengangkat tangannya dan langit berubah menjadi gelap.
Saat Kaisar Surga menunjuk pedangnya, jiwa Wang Lin terguncang. Rasanya seperti langit menekannya hingga nyaris hancur. Tapi Wang Lin tidak mundur, ia justru melangkah maju. Setengah langkahnya belum selesai. 8 penjaga surgawi langsung memuntahkan darah. Energi dan kehidupan mereka disedot oleh Kaisar Surga yang membuat bayangan itu semakin nyata dan semakin berbahaya pula. Kaisar Surga membuka mulutnya dan mengucapkan satu kata. Wang Lin gemetar, suaranya diam. Tapi suara dari bayangan itu terdengar seperti ribuan guntur yang meledak di bahunya. Wang Lin tidak runtuh, hati daunnya sudah sangat kuat seperti batu surgawi. Dia melangkahkan langkah penuhnya. Bayangan itu langsung hancur. 8 penjaga surgawi juga jatuh tak bernyawa. Giok pelindung mereka juga terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin kemudian menangkap giok itu lalu memasukkannya ke tas penyimpanannya. Teriakan kemarahan mengguncang kastil putih. Leluhur pendek itu mengamuk. Energi spiritual surgawi menabrak sungai neraka milik Wang Lin, tapi semua energi itu berakhir ditelan oleh sungai neraka. Sungai neraka berubah menjadi pusaran raksasa dan mengempaskan kastil hingga runtuh ke tanah. Leluhur pendek itu melayang dengan wajah pucat. 3 murid wanitanya terbang di belakangnya. Mereka mengamati dengan mata penuh ketegangan. Aku memberimu jalan hidup, jangan memaksaku untuk membunuhmu. Teriak leluhur pendek itu dengan penuh amarah. Wang Lin tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu jarinya. Leluhur pendek itu tertawa dan mengeluarkan kabut langit dari mulutnya. Kabur itu berhasil memblokir jari maut. Namun, hal itu malah membuat Wang Lin semakin mantap. Kau memaksaku. Leluhur pendek itu menggertakkan gigi. Ia mengeluarkan giok biru lalu berteriak, benih surgawi. Giok itu retak dan pecah menjadi ribuan benang biru. Itu adalah umpan binatang buas. Para kultivator di sekitar langsung pucat. Mereka tahu betapa mengerikannya benda itu. Benda itu bisa memanggil makhluk buas dari dunia lain. Tapi Wang Lin hanya menatapnya dengan dingin. Umpan binatang buas, ucap Wang Lin perlahan. Leluhur tua bergetar. Kau bahkan tahu benda ini? Jelas Wang Lin mengetahuinya. Ia pernah melihatnya saat menghadapi ratusan ribu binatang buas di alam surgawi. 1000 benang terlalu mudah. Dia mengibaskan bendera jiwa. Dan dari dalam muncul kilin jiwa yang dulu dia peroleh dari sekte pemurnian jiwa. Kilin itu mengaum, matanya menatap ribuan benang biru di depannya. Cahaya emas terpancar dari matanya. Seketika, pertarungan mencapai puncaknya. Begitu Wang Lin memanggil kilin keluar, leluhur pendek itu langsung merasa ada yang tidak beres. Tatapan mata kilin itu membuatnya gemetar. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, semua umpan binatang buas di sekitarnya langsung panik. Binatang-binatang itu seolah melihat iblis. Mereka mengaum dan berusaha kabur secepat mungkin. Bahkan tubuh para kultivator di tanah bergetar. Mereka merasakan seperti ada sesuatu yang menyiksa jiwa mereka. Di atas kepala mereka muncul cahaya hijau. Itu jelas bukan pertanda baik. Kilin itu menghembuskan gas tak terlihat yang membawa aura kuno dan menakutkan. Gas itu menyebar ke arah binatang langit. Mereka yang tadinya panik kini terdiam. Dalam sekejap, Kilin melahap semua umpan binatang surgawi itu. Ia mengubahnya menjadi energi murni. Pemandangan itu membuat leluhur pendek membeku ketakutan. Belum sempat keterkejutan itu mereda. Tatapan Kilin berpindah ke cahaya-cahaya hijau di atas kepala para kultivator. Wajah leluhur pendek itu langsung berubah. Dengan panik, dia mengeluarkan sebuah kuas dari tasnya. Benda yang ujungnya putih bersih seperti tak pernah menyentuh tinta. Kuas itu memancarkan aura agung yang membuat Kilin berhenti sesaat. Wang Lin, kau mungkin mengenal umpan binatang surgawi, tapi apakah kamu tahu apa ini? Teriak lelaki tua itu. Wang Lin menatap tajam lalu mengeluarkan tas penyimpanannya. Seketika kereta perang langsung muncul. Kini tanpa kelemahan aktivasi yang lambat seperti dulu. Aura perang langsung menyelimuti langit. Ini adalah kuas yang aku gunakan di alam surgawi untuk mencerahkan para kultivator lemah. Aku ini orang baik. Aku juga bisa membunuhmu, tapi aku sedang berbaik hati. Pergilah sebelum aku serius. Wang Lin hanya menatapnya dengan dingin. Tak perlu bersusah payah menyuruhku pergi. Kau juga sama seperti para penjaga surgawi itu. Tak ada energi asal dalam tubuhmu. Mendengar kata-kata Wang Lin, leluhur pendek itu memuntahkan darah. Ia menggambar simbol di udara dengan kuas. Simbol itu bergetar hebat dan memancarkan kekuatan yang membuat Wang Lin terkejut untuk pertama kalinya. Namun, keterkejutan itu tak bertahan lama. Wajah Wang Lin menunjukkan minat. Itu simbol yang sama seperti milik penjaga di luar gua itu. Selama ini Wang Lin hanya bisa meniru simbol itu tanpa hasil. Tapi sekarang dia melihat versi aslinya. Ini bukan sekedar serangan, ini pengetahuan yang tak ternilai. Wang Lin melepaskan niat bertarung paling intens sejak ia memasuki tanah roh iblis. Dia menunjuk kereta perangnya dan mengeluarkan binatang guntur. Langit berubah menjadi gelap, petir menyambar keras dari atas, dan seekor binatang besar bertanduk perak muncul dengan raungan mengguncang langit. Petir menyelimuti kereta perang bersamaan dengan Kilin yang mengaum. Cahaya-cahaya hijau di atas kepala para kultivator langsung lepas dan akhirnya dilahap satu persatu oleh Kilin. Tepat saat simbol terbang ke arah Wang Lin, binatang guntur meraung dan menyambar simbol itu dengan petir bertubi-tubi. Seketika simbol itu hancur berkeping-keping. Leluhur pendek yang melihat simbol miliknya hancur langsung panik dan memutuskan kabur.
Ia kemudian berkata dalam hati, dia bukan manusia. Dia adalah iblis berwujud manusia. Siapa yang menyuruhku mengganggunya? Aku akan memenggal kepala orang dari kota setan kuno itu nanti. Namun Wang Lin tak berniat melepaskannya. Matanya merah bukan karena amarah, tapi karena keserakahan. Orang sembarangan tidak akan bisa punya harta sebanyak itu. Dalam pikirannya, leluhur pendek ini bukan musuh, tapi peti harta karun berjalan. Lelaki tua itu sebenarnya selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan. Sebelumnya dia hanya menangkap murid dari sekte kecil, namun akhir-akhir ini dia memulai rencana gila. Ia bahkan berani menculik murid divisi biru dari sekte nasib surgawi. Keberanian itu sekarang berubah menjadi penyesalan mendalam. Wang Lin mengejarnya tanpa henti. Leluhur pendek itu telah mencoba mantra pelarian berkali-kali. Ia bahkan telah menggunakan 11 jenis teknik kabur berbeda. Leluhur pendek itu juga berani mengeluarkan kuas langitnya dan melemparkannya ke ruang kosong. Ia berharap dengan itu Wang Lin akan berhenti mengejarnya. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia mengeluarkan pedang surgawi dan bilah hitam yang di dalamnya muncul Suli Guo. Bilah hitam cepat tangkap kuas itu. Teriak Suli Guo sambil melompat ke dalam kekosongan untuk mengejar kuas surgawi. Sementara itu, Wang Lin terus mengejar leluhur pendek yang sekarang hampir menangis. Sebenarnya, apa yang dia inginkan? Aku sudah melempar kuas surgawi itu, tapi kenapa dia masih mengejarku? Karena sudah tak ada jalan keluar. Leluhur pendek itu akhirnya mengeluarkan kartu ACE-nya. Itu adalah jaring penangkap surgawi. Dia bahkan trauma dengan jaring ini. 2 kali dia mencobanya, 2 kali pula ia terjebak di jaring itu selama 3 hari 3 malam. Namun, sekarang tidak ada pilihan lain. Dengan harapan yang bercampur ketakutan, dia mulai memohon, "Tolonglah kali ini jangan tangkap aku lagi." Leluhur pendek itu mengeluarkan ekspresi seperti menangis saat menggenggam jaring penangkap surgawi. Itu adalah pusaka surgawi yang selama ini jadi andalannya. Dia mengetahui dirinya hanyalah kultivator ascendant tahap menengah yang kosong, berhadapan dengan Wang Lin yang telah mempunyai daunnya sendiri, dan mencapai tingkatan ini dengan usahanya sendiri adalah tindakan bodoh. Kabur percuma, bertarung juga bodoh. Karena itu, leluhur pendek itu bertaruh segalanya pada satu serangan jaring surgawinya. Kalau perasaan jaring ini sedang bagus, jaring ini bisa menahan Wang Lin selama 3 hari. Dalam 3 hari itu, aku bisa kabur ke ujung dunia, atau memaksa Wang Lin menjadi bahan eksperimenku. Gumamnya sambil menggenggam jaring itu dengan penuh harapan. Wang Lin tiba-tiba muncul dari kehampaan. Tubuh Wang Lin dipenuhi aura membunuh. Leluhur pendek itu tidak menunggu lama. Ia langsung melempar jaring penangkap surgawi ke arah Wang Lin. Jaring itu langsung berubah menjadi sebesar langit dan bumi. 2 cahaya hijau muncul, satu dari langit dan satu dari tanah mendekat perlahan, seolah hendak menjebak mangsanya dari 2 arah. Leluhur pendek itu menatapnya dengan semangat dan sedikit kegilaan. "Jebak dia, cepat jebak dia," teriaknya dengan urat di wajah menonjol seakan mau pecah. Tapi, justru pada saat itulah sesuatu yang sangat aneh terjadi. Lampu hijau yang ia harapkan sejak tadi malah berbalik arah dan malah menargetkan dia sendiri. Sekarang, giliran dia yang panik. "Bukan aku yang melemparmu. Jangan tangkap aku adalah penciptamu." Tapi, cahaya hijau tidak peduli. Jaring surgawi langsung menelannya hidup-hidup. Jaring itu memadamkan semua mantra pelariannya, lalu perlahan berubah kembali menjadi jaring dengan leluhur pendek terperangkap di dalamnya. Jaring itu langsung terbang ke arah Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin yang telah hidup selama lebih dari 700 tahun sangat terkejut. "Baru kali ini aku melihat orang menjebak diri sendiri menggunakan harta pusaka miliknya sendiri." Senyum Wang Lin muncul. Itu adalah sesuatu yang sangat langka. Leluhur pendek yang terjebak di jaring surgawi mengungkapkan wajah putus asa dan sempat mengancam Wang Lin. "Belum pernah aku melihat orang menyerah sendiri. Apakah pusaka tua ini rusak?" Dalam hati leluhur pendek itu menangis. "Dulu kukira ini adalah keberuntungan, ternyata ini adalah kutukan." Wang Lin mengangkat tangannya lalu berteleportasi. Di kastil, sebagian besar kultivator sudah kabur saat Wang Lin pergi mengejar leluhur pendek itu. Namun, tidak dengan Sun Ruonan. Ia hanya diam menatap langit seolah mencari arti hidup. Tiba-tiba Wang Lin kembali muncul. Dengan dingin, ia meraih Sun Ruonan dan langsung menghilang tanpa sepatah kata pun. Yang lain hanya bisa menggenggam tangan dengan hormat lalu bubar. Sun Ruonan memberontak. "Apa hakmu menangkapku? Kau ingin menjadikanku tungku kultivasikan? Lakukan saja asalkan kau melepaskanku." Wang Lin hanya meliriknya dan berkata, "Kau bahkan tidak layak untuk menjadi tungku kultivasiku." Seketika Sun Ruonan membeku. Setelah ribuan kilometer perjalanan, Wang Lin mendarat ke tempat Sun Yunsan berada. Sun Yunsan sempat senang saat melihat adiknya, tapi ekspresinya segera berubah menjadi bingung saat ia melihat pria tua yang ikut serta. Wang Lin hanya berkata singkat, "Aku sudah menyelamatkan adikmu. Untuk urusan pamanmu, kau uruslah sendiri." Ia kemudian memanggil kilin peliharaannya yang segera memakan semua sisa energi segel, lalu kembali ke bentuk jiwa. Setelah itu, Wang Lin berteleport lagi. Kali ini ia menuju suku pemurnian jiwa.
Sesampainya di suku pemurnian jiwa, Wang Lin melempar leluhur pendek itu ke tanah lalu duduk bersila. 3 pedang keluar, pedang milik Zishu, Moyang, dan Haizu, berkilau dengan aura dingin mematikan. Kau pernah mendengar tentang formasi 3 pedang dari pedang suci Ling Tianhou? Kata Wang Lin dengan tenang. Tapi, bagi leluhur pendek, suara itu seperti suara neraka. Tunggu satu gerakan setelah kau bebas dari jaringmu, aku akan memperlihatkan keajaiban formasi pedang penghancur surga sekarang. Siapa sebenarnya kau? Suasana langsung berubah mencekam. Ekspresi leluhur pendek itu dipenuhi ketakutan. Namun, ia masih mencoba menggertak. Aku adalah surgawi, kau tahu, dan kau masih berani kurang ajar padaku? Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Wang Lin menyipitkan matanya. Ia mengangkat tangan kanan dan cahaya suram menyala dari telapaknya. Itu adalah mantra pencarian jiwa. Tanpa basa-basi, dia menekankan tangan itu ke kepala pria tua itu. Aku bicara, teriak leluhur pendek dengan panik. Tepat sebelum mantranya benar-benar ditekan, ekspresi Wang Lin berubah. Dia menahan tangannya di udara. Dari luar menara, langit yang suram tiba-tiba terbelah. Awan hitam dikoyak oleh suara nyanyian pedang, dan sebuah bilah hitam meluncur seperti kilat ke arah menara. Suligwo muncul dari dalamnya, ia memegang kuas dan menyeringai bangga. Tuan, aku sudah mendapatkan harta karun untuk Anda. Wang Lin mengangguk ringan. Kuas itu terbang ke tangannya. Begitu disentuh, energi spiritual surgawi langsung terasa berputar dalam kuas itu. Hal ini menandakan benda itu bukan barang biasa. Suligwo bangga saat mendengar pujian itu. Setelah pengkhianatannya dulu, ia bertekad menebus diri. Tanpa menanggapi Suligwo lebih lanjut, Wang Lin duduk dan perlahan menyalurkan energi spiritual ke dalam kuas. Seketika cahaya kemasan menyala dari ujung kuas dan semakin terang, cahaya emas makin menyilaukan, hingga seluruh menara bersinar seperti dibanjiri cahaya emas. Para anggota suku pemurian jiwa yang melihat dari luar menara langsung berlutut dengan hormat. Aura surgawi terpancar kuat dari dalam menara, membuat mereka gemetar. Pria tua yang tertangkap menatap cahaya itu dengan mata menyempit. Perasaannya campur aduk, ia pernah membuat kuas itu bersinar juga. Tapi dibandingkan dengan yang satu ini, dulu cahayanya seperti kunang-kunang, sedangkan cahaya milik Wang Lin seperti matahari. Mungkin dia melihatku ketika aku memakainya dulu, karena itulah dia bisa. Mungkin dia cuma sedikit lebih pintar dariku. Gumamnya berusaha menenangkan diri, tapi keyakinan itu langsung runtuh saat Wang Lin mulai menggambar simbol surgawi dengan kuasnya. 2 simbol bercahaya muncul di udara dengan penuh tekanan dao surgawi. Awan hitam di atas langit langsung menghilang oleh kilauan emas yang berkilau dari simbol. Suligwo bahkan sampai menahan nafas. Tubuhnya menggigil. Ia merasa dirinya begitu kecil di hadapan kekuatan besar itu. Mata leluhur pendek itu melotot dengan tidak kepercayaan. Itu adalah Kaisar Surgawi. Wang Lin membuka matanya perlahan dengan nada tenang tapi dalam. Ia menatap tajam dan bertanya, "Sekarang, katakan siapa kau sebenarnya?" Suara Wang Lin mengandung kekuatan iblis surgawi, bergema langsung ke jiwa asal leluhur pendek itu. Tak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan. "Aku adalah Huang Yu dari Sekte Bulu Pemurnian," jawabnya pelan. Ia menjelaskan bagaimana dirinya dulu lari ke negeri roh iblis untuk bersembunyi dari kejaran musuhnya. Ia lalu secara tak sengaja menemukan gua kuno yang berisi benih surgawi, kuas surgawi, dan 2 kantong harta. Salah satu kantong berhasil dia jaga. Satu lainnya, yang memiliki aura pelindung ilahi, dicuri oleh sepasang kultivator. Wajahnya menegang saat menyebutnya. Luka lama itu masih terasa perih. Wang Lin terus menginterogasinya. "Apa isi batu giok yang kau temukan?" Ia lalu menjawab, "Beberapa metode penggunaan harta surgawi, juga cara membuat boneka penjaga surgawi." Wang Lin mengangguk. Dia menyegel jiwa asal Huang Yu, lalu duduk bersila, menunggu jaring penangkap surgawi kehilangan efeknya. 3 hari pun berlalu. Ketika jaring hijau itu terlepas, Wang Lin langsung menyambar kantong penyimpanan Huang Yu. Dengan satu lambaian tangan, lebih dari 10 kantong penyimpanan berjatuhan dari seluruh tubuh Huang Yu. Seluruh kantong itu tersembunyi di baju, lengan, dan sepatunya. Satu persatu kantong diperiksa, hingga akhirnya matanya tertuju pada satu kantong biasa. Setelah menghapus jejak spiritual Huang Yu, ia mengintip isinya. Banyak batu giok surgawi di dalamnya, tapi satu giok menarik perhatiannya. Batu giok hijau tidak seperti giok biasa hangat ketika disentuh seperti menyimpan nafas dari langit. Ketika Wang Lin menyalurkan kesadarannya ke dalam batu itu, wajahnya berubah. Di dalam batu giok itu tertulis metode penggunaan 3 harta surgawi dan mantra celestial asli. Saat Wang Lin membuka batu giok itu, ia menemukan 3 hadiah luar biasa. Pertama, pena sentuhan abadi. Pena ini dibuat dari kekuatan 12 matahari. Ia bisa menggambar simbol matahari yang menyimpan kekuatan besar. Yang kedua, jaring penangkap langit. Memang terlihat biasa, tapi ternyata jiwa di dalamnya punya kesadaran sendiri. Aneh tapi menarik. Ketiga, roh selubung. Cocok sekali digabungkan dengan pedang surgawi hujan milik Wang Lin. Selubung ini ditempa dari logam surgawi murni dalam kolam pembersih langit. Itu bisa memperkuat roh pedang di dalamnya. Lalu ada satu lagi mantra Celestial Stop. Meski tidak lengkap dan hanya berkualitas rendah, tapi ini adalah teknik yang sangat langka dan punya potensi besar.
Wang Lin menebak kalau mantra ini bagian dari mantra kombinasi yang jauh lebih besar. Namun bagian paling menarik dari giok ini ada pada dua bagian tersembunyi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan sang pembuat yang bisa membukanya. Sayangnya, waktu telah melemahkan sebagian segel, sehingga Wang Lin bisa melihat sekilas informasi penting yang cukup untuk mengguncang pikirannya. Wang Lin mulai merangkai petunjuk. 2 dari 3 harta ternyata telah diberikan pada seorang wanita bernama Qing Shuang, pemilik pedang hujan surgawi. Tunggu, bukankah ini adalah nama wanita yang mayatnya disimpan oleh Zhou Yi? Wang Lin mulai mencoba meneteskan darah dari tubuh wanita itu. Dan benar saja, Qing Shuang adalah putri Kaisar Langit Qing Lin.